Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu Roh Menentang Allah. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Keluaran 7 ayat 10 sampai dengan 13. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ada satu roh yang bekerja di tanah Mesir, di dalam pemerintahan Firaun, yaitu roh yang menantang pekerjaan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan, roh itu akan menantang dengan cara mengerjakan yang hampir sama untuk menunjukkan tidak hanya Tuhan, yang lain juga bisa. Itulah nafas aroma dari roh penantang tersebut. Coba perhatikan kembali ayat-ayat tadi. Ketika Harun melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular, para ahli-ahli sihir Mesir pun berbuat hal yang sama dengan mantra mereka. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh para ahli Mesir tersebut? Tidak lain hanya untuk merendahkan kemuliaan kuasa Tuhan dengan melakukan satu tantangan yang menyamai apa yang Tuhan sedang kerjakan. Aroma seperti itu masih terus dikerjakan, bahkan di tengah-tengah tekanan dan penderitaan sekalipun. Ketika tulah pertama dikerjakan, di mana air berubah menjadi darah, maka inilah yang dikerjakan oleh para ahli sihir Mesir. Keluaran 7 ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bahkan di dalam tekanan sekalipun, roh itu akan semakin menekan, sekadar untuk membuktikan satu hal, yaitu tidak hanya Tuhan, yang lain juga bisa. Roh pemberontakan itu akan terus-menerus bekerja, menentang pekerjaan Tuhan. Tentu, roh itu bertentangan dengan perkataan firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 4, ayat 11 sampai dengan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun, ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terkadang roh penentang itu pun tumbuh di dalam diri kita juga,
ada suara atau nasihat yang berkata atau mendorong kita untuk tidak bisa 100% percaya dan berharap kepada Tuhan, kita seakan masih meninggalkan cukup ruangan untuk bertindak dan mengambil jalan alternatif yang sebenarnya meragukan Tuhan. Belajarlah untuk percaya. Buanglah pengaruh Mesir di dalam diri kita yang masih meragukan kemahakuasaan Tuhan. Haleluya, sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk semua berkat dan kasih setiamu. Ajari aku untuk sungguh-sungguh mempercayaimu di dalam segala perkara yang harus aku hadapi. Amin. Jesus loves you, and so do I.